sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul A. Terapi multikultural. 1. Universalitas budaya versus relativisme budaya. Sebagai siswa berprofesi dan posisi emik dan menantang asumsi ini, ia mencoba menegaskan bahwa gaya hidup, nilai budaya, dan pandangan dunia mempengaruhi ekspresi dan determinasi perilaku menyimpang. Dia berpendapat bahwa semua teori perkembangan manusia muncul dari konteks budaya dan bahwa menggunakan nilai Eropa Amerika kemerdekaan sebagai pembangunan yang sehat, terutama pada budaya kolektivitis seperti Latin atau Asia Amerika, dapat menimbulkan bias, dan ini adalah salah satu masalah terpenting yang saat ini dihadapi oleh profesi penolong. Ada sedikit keraguan bahwa sebagian besar kode etik dan standar praktik dalam konseling psikoterapi, pekerjaan sosial, dan spesialis kesehatan mental lainnya mengasumsikan universalitas. Jadi jika asumsinya benar, asal proses dan manifestasi gangguan serupa di seluruh budaya, maka pedoman dan strategi pengobatan akan tampak sesuai dalam aplikasi untuk semua kompleks. Selanjutnya materi yang kedua, konsekuensi emosional ras. Tarik perang tampaknya terjadi antara profesor dan mahasiswa tentang pentingnya ras dalam proses terapeutik. Ketidaksepakatan jenis ini biasanya terkait tidak hanya dengan perbedaan definisi, tetapi juga dengan tombol ya panas yang ditekan pada peserta. Kami akan membahas yang pertama secara singkat, tetapi di sini berkonsentrasi pada yang terakhir karena interaksi antara profesor dan mahasiswa tampaknya lebih terkait dengan kualitas emosi dari topik, seperti yang dibahas dalam bab 1, apa yang memotivasi profesor, misalnya untuk membuat asumsi tidak beralasan bahwa orang lain menuduh pekerjaan sosial sebagai rasis. Apa yang membuat profesor disadari atau tidak untuk meminimalkan atau menghindari pertimbangan ras sebagai variabel yang kuat dalam profesi terapeutik. Ditampaknya melakukan ini dengan dua cara. A. Mengurangi pentingnya ras dengan menggunakan pernyataan abstrak dan universal, atau hanya ada satu ras manusia. B. Mengalihkan dialog ke diskusi dengan perbedaan kelompok lain. Contohnya jenis kelamin, orientasi seksual, kecacatan, dan kelas, dan menyamakan ras hanya sebagai salah satu dari banyaknya variabel. Materi selanjutnya 3. Sifat multikulturalisme yang inklusif atau eksklusif. Meskipun profesor mungkin menghindari topik ras dengan menggunakan perbedaan kelompok lain untuk menggeser dialog, dia mengangkat masalah konten yang sangat sah tentang eksklusivitas atau eksklusivitas dialog multikultural. Apakah definisi multikulturalisme hanya berdasarkan ras, atau apakah multikulturalisme mencakup gender, orientasi seksual, kecacatan, dan kelompok marginal penting lainnya? Benar, bukankah profesor mengamati bahwa hampir semua konseling multikultural? Kami percaya bahwa penolakan untuk memasuki kelompok ini dalam dialog multikultural terkait dengan 3 faktor. A. Banyaknya minoritas ras percaya bahwa memasuki kelompok lain seperti contoh sebelumnya. Selanjutnya yang B, dibawa secara ekstrim mengatakan bahwa semua konseling multikultural membuat konsep tidak bermakna, maka peluasan terakhir menyamakan semua perbedaan individu. Selanjutnya yang C, ada ketidaksepakatan filosofi di antara para profesional apakah gender, orientasi seksual misalnya merupakan budaya keseluruhan yang berbeda. Selanjutnya 4, sifat sosiopolitik dan konseling terapi. Dialog antara dosen dan mahasiswa menggambarkan dengan baik makna simbolis ketimpangan kekuasaan dan penindasan kekuasaan. Tak bisa dipungkiri, hubungan guru besar dan mahasiswa tidak sejajar. Profesor menempati peran status yang lebih tinggi dan jelas dalam posisi otoritas dan atau salah satu pada suatu ujian, dan dia mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Tidak hanya di dalam posisi disamakan dengan individualisme,
dan satu bentuk diskriminasi mirip dengan yang lain. Tetapi dia dapat menegakkan kenyataan ini melalui penilaian siswa juga. Seperti biasanya kita menerima fakta bahwa pendidikan memiliki pengetahuan, kebijakan, dan pengalaman di luar siswa mereka. Hubungan kekuasaan yang berbeda ini tidak menimbulkan kejutan atau perhatian besar, terutama jika memegang nilai dan keyakinan yang serupa dengan guru kita. Namun bagaimana jika asuhan keyakinan dan asumsi siswa minoritas membuat kurikulum kurang relevan dengan realitas pengalaman mereka? Lebih penting lagi, bagaimana jika pandangan dunia siswa minoritas adalah cerminan realitas lebih akurat pada profesor? Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Wulantika. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulantika dengan NPM 1911080421. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Kompetensi budaya. Konsisten dengan definisi MCT, menjadi jelas bahwa penyembuh yang kompetensi secara budaya sedang bekerja menuju beberapa tujuan utama. Pertama, seorang profesional penolong yang berkompeten secara budaya adalah orang yang secara aktif dalam proses menyadari asumsinya sendiri tentang perilaku manusia, nilai-nilai bias, praduga, keterbatasan pribadi, dan sebagainya. Kedua, seorang profesional penolong yang kompeten secara budaya adalah orang yang secara aktif berusaha memahami pandangan dunia karirnya yang berbeda secara budaya. Dengan kata lain, apa nilai dan asumsi kita tentang perilaku manusia, bias, dan sebagainya. Ketiga, profesional penolong yang kompeten secara budaya adalah orang yang sedang dalam proses secara aktif mengembangkan dan mempraktikkan strategi yang keterampilan intervensi yang sesuai, relevan, dan sensitif dalam bekerja dengan kliennya yang berbeda secara budaya. Ketiga atribut ini memperjelas bahwa kompetensi budaya adalah proses secara aktif berkembang dan berkelanjutan dan bersifat aspiratif daripada tercapai. Mari kita. Terus yang pertama, kesadaran terapis tentang asumsi nilai dan biasnya sendiri. Di hampir semua program pelayanan manusia, konselor, terapis, dan pekerja sosial akrab dengan ungkapan konselor kenali dirimu. Program menekankan pentingnya tidak membiarkan bias atau nilai atau hambatan kita sendiri mengganggu kemampuan kita untuk bekerja dengan klien. Dalam banyak kasus, peringatan semacam ini tetap terutama pada tingkat intelektual dan sangat sedikit pelatih yang diarahkan agar peserta pelatih berhubungan dengan nilai-nilai bias mereka sendiri tentang perilaku manusia. Dengan kata lain, tampak lebih mudah untuk menangani pemahaman kognitif peserta pelatihan tentang warisan budaya mereka sendiri. Yang kedua, memahami pandangan dunia klien yang berbeda budaya. Sangat penting bahwa konselor dan terapis memahami dan dapat berbagi pandangan dunia klien mereka yang beragam secara budaya. Ini tidak berarti bahwa penyedia harus memegang pandangan dunia ini sebagai milik mereka, melainkan bahwa mereka dapat melihat dan menerima pandangan dunia lain dengan cara yang tidak menghakimi. Terus selanjutnya, fokus terapi. Premis dan MCT adalah bahwa profesional penolong yang kompeten secara budaya tidak boleh membatasi perspektif mereka hanya pada pelakuan individu. Terapi harus mampu melakukan intervensi secara efektif dan tingkat profesional, organisasi, dan masyarakat juga. Yang pertama yaitu individu. Untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang efektif dan sensitif secara budaya, para profesional yang membantu harus menghadapi bias, prasangka, diskriminasi, dan informasi yang salah atau kurang informasi mengenai kelompok budaya yang beragam di masyarakat. Terus yang kedua yaitu profesional. Jelas bahwa profesi kami telah berkembang dari perspektif Eropa. Akibatnya bagaimana kita mendefinisikan psikologi mungkin bias dan bertentangan dengan kelompok budaya yang berbeda. Terus selanjutnya itu organisasi. Karena kita semua bekerja untuk atau dipengaruhi oleh organisasi, penting untuk disadari bahwa praktik kebijakan program dan struktur kelembagaan mungkin menindas kelompok tertentu, terutama jika mereka monokultural. Jika kebijakan dan praktik organisasi menolak akses dan kesempatan yang sama untuk kelompok yang berbeda atau menindas mereka terhadap mitra rumah tangga, perawatan kesehatan mental yang tidak
adil, dan lain-lain. Maka kebijakan dan praktik tersebut harus menjadi target perubahan. Yang terakhir yaitu masyarakat. Jika kebijakan sosial, kesalahan informasi dalam materi pendidikan, ketidakadilan dalam perawatan kesehatan, dan lain-lain merugikan kesehatan mental dan fisik kelompok minoritas, misalnya, bukankah profesional kesehatan mental memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi perubahan? Seringkali psikolog memperlakukan individu yang menjadi korban dari proses sistematik yang gagal. Intervensi di tingkat individu pada dasarnya adalah perbaikan ketika ada kebutuhan yang kuat untuk tindak mencegah, karena psikolog berkonsentrasi terutama pada individu itu kurang dalam mengembangkan strategi perubahan yang lebih sistematik dan berskala besar. Sekian dari saya.